wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya saya di sini mungkin akan mendiseminasi ya tentang budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu dari tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini nantinya akan kita terapkan di dalam kelas, di dalam sekolah kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Next, langsung. Baiklah Bapak Ibu ya, tujuan pendidikan kita ini sebenarnya apa sih? Jadi tujuan pendidikan kita itu adalah membentuk karakter siswa yang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sudah kita tahu bahwa ciri dari karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Di sini ada 6 dimensi profil Pancasila, yaitu pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ada penekanannya, berakhlak mulia. Kalau beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin di agama kita ada 5 agama ya. Di mana dikatakan beriman itu seperti apa? Sesuai dengan agamanya masing-masing. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia kepada siapa? Yang pertama kepada diri sendiri, ya, kepada Tuhan, kemudian kepada alam. Yang kedua apa Bapak Ibu? Kebinekaan global. Kenapa berkebinekaan global? Artinya apa sih berkebinekaan global itu? Siswa itu harus punya karakter berkebinekaan global. Kemudian keanekaragaman budaya, keanekaragaman agama, suku, bahasa, kemudian jenis masakan, jenis rumah, jenis pakaian, kita kaya akan budaya. Jadi anak-anak nanti diharapkan apa? Nilai-nilai apa yang ada pada kebinekaan global? Saling menghormati, kemudian menghargai, ya, bagi yang berlainan suku, adat, istiadat. Apa cuma cukup menghormati, menghargai? Punya enggak? Punya ada mengenal adat istiadat, punya temannya, ada toleransi ya, ada toleransi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya positif itu nanti kita hubungkan ke profil pelajar Pancasila. Kemudian ada mandiri. Mandiri itu seperti apa sih Bapak Ibu mandiri itu ya? Coba mandiri, coba Ibu puji. Mandiri itu seperti apa? Nah, mandiri itu punya kesadaran sendiri. Apalagi? Bu Halim, mandiri itu apa contohnya? Contohnya misalnya kalau seperti kelas saya itu kan anaknya masih diantar bisa orang tua, tapi kan anak-anak itu belum mandiri, masih mandiri orang tuanya. Berarti anak-anak yang tidak ditunggui belajarnya oleh orang tua dikatakan mandiri. Ibu Fitri, mandiri itu seperti apa? Berarti tanpa disuruh pekerjaan itu sudah dilakukan ya di dalam kelas. Ibu Wilit, mandiri itu seperti apa? Perintah, iya, tanpa harus diperintah. Kalau Ibu Renita, mandiri itu seperti apa? Bisa
Letakkan barang-barang pada tempatnya tanpa diperintah. Kalau Ibu Yurna? Mandiri itu kesadaran diri kita sendiri. Kesadaran. Kita ya sama kayak Ibu Fitri, maju ke depan sudah berani. Itu mandiri, terus sekolah tidak perlu diantar lagi. Nah, kesadaran dari dalam diri sendiri. Ibu Lilis? Melakukan sesuatu tanpa diperintah. Tanpa diperintah. Kalau Pak Jumri? Ada anak yang membuli, dengan sendirinya ada rekannya itu kelihatan terpojok, maka dia ikut membela. Dan nanti itu udah inisiatif sendiri, itu sama halnya dengan mandiri. Ya, berarti melakukan sesuatu atas dasar inisiatif sendiri. Sekarang kita lihat ya, mandiri itu adalah berdiri pada kekuatan kita sendiri. Ya, tanpa harus diperintah oleh orang lain. Jadi ada unsur di dalam diri kita sendiri untuk melakukan segala sesuatu, bukan unsur dari luar, baik dari guru maupun dari temannya. Ya, oke. Kemudian ada bernalar kritis. Seperti apa sih bernalar kritis ini? Munculkan ide-ide yang baru, ya, mengakumulasi simbol-simbol itu juga bisa, ya, menjadikan sesuatu yang sudah jadi menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadikan sesuatu yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang bernilai. Contohnya apa bernalar kritis ini? Tidak bernilai jadi bernilai. Barang bekas itu kan tidak bernilai, dibandingkan dia. Apalagi mengembangkan pemikirannya sendiri. Ya boleh dalam segala aspek kehidupan. Iya. Misalnya kecilnya kalau ada sampah, nah dia bisa anak itu ngambil sampah itu tanpa diperintah. Bisa enggak dia makan jajanan buang sampah pada tempatnya? Itu namanya bernalar kritis. Bisa enggak dia lihat ruangan yang berantakan, dia kemudian bisa merapikan. Itu namanya bernalar kritis. Bukan berarti kritis itu apa ya, selama ini kita asumsi kritis itu hanya kritikan tetapi tidak membangun. Tapi bernalar kritis ada kritik untuk dirinya sendiri, bagaimana dia bertindak. Kemudian kreatif itu bisa dikembangkan. Kreatif sesuai potensinya ya. Anak-anak itu lahir sesuai dengan bakat, minat, potensi, kekuatan, kekurangannya masing-masing. Sama seperti halnya diri kita. Kita juga punya kekuatan sendiri, punya kekurangannya juga sendiri. Ya. Jadi kreatif menurut versi anak-anak, bukan versi kita. Anak-anak yang tidak bisa menganyam, kita paksa menganyam. Apa hasilnya? Tidak jadi, tidak memuaskan. Zong, ya. Anak-anak yang tidak senang olahraga, kita paksa olahraga. Itu tidak bisa. Nah, berarti kreatif menurut versinya anak-anak. Yang senang nyanyi, suruh nyanyi. Yang senang olahraga, kembangkan bakatnya di olahraga. Senang agama, pendidikan agama, kita fokus ke dia untuk mengembangkan kreatifnya di bidang agama. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong ini adalah nilai-nilai yang memang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita ya. Apa gotong royong itu? Seperti apa sih gotong royong? Apa cuman bersih ke sampah, bersih ke ruangan, gotong royong? Kalau di kelas gotong royongnya seperti apa?
sama, tidak harus anak-anak yang kecil saja, semua siswa. Semua siswa membersihkan kelas secara bersama-sama. Ada enggak siswa yang main-main, galak gotong royong? Ada. Artinya mengerjakan segala sesuatu itu dengan gotong royong cepat selesai, ya. Hasilnya bisa maksimal. Itu kita terapkan ke anak. Ya, kita juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di kantor misalnya, itu namanya kolaborasi. Kolaborasi itu berarti bekerja sama, bukan? Kalau misalnya Bu, buatkan aku RPP, gotong royong bukan ya? Bukan. Bu, contohkan dulu ini aku, gotong royong bukan? Bukan. Artinya sama rasa, sama susah, sama ringan, sama dijinjing, berat sama dipikul. Kemudian apa lagi? Sudah ya, 6 ya. 6. Kemudian next. Lanjut Bu Puji. Nah, konsep-konsep budaya positif. Apa sih budaya? Sesuatu yang sudah melekat, kan? Tadi gotong royong adalah budaya bangsa kita. Ciri khas. Budaya itu ciri khas. Ciri khas yang positif. Ya, di sini ada perubahan paradigma belajar. Dari terpusat kepada guru jadi berpusat kepada murid. Kemudian ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, disiplin dari budaya tadi kita turunkan menjadi disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini seperti apa? Nilai-nilai universal itu menyeluruh, ya. Berarti semua orang menganggapnya itu penting. Seperti apa? Keselamatan, kesehatan, kemudian ketentraman, keamanan, kedamaian. Jadi nilai-nilai ini yang harus ada di dalam kelas, harus ada di dalam sekolah. Contohnya saja, kalau nilai-nilai kebajikan, nah, yang universal, kalau pakai helm itu nilai kebajikannya apa? Supaya apa kita pakai helm? Keselamatan. Kalau kita bersihkan kelas, nilai kebajikannya apa? Kenyamanan, keindahan, kebersihan. Kalau tidak merokok dalam ruangan, nilai kebajikannya apa? Kesehatan. Nah, seperti itu. Nilai-nilai itulah yang harus ada kita tanamkan dalam kelas. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ya, kita menghadapi murid-murid itu banyak perilakunya. Ya, inilah yang menjadi konsep budaya positif. Kemudian ada keyakinan kelas. Sudah dibuat keyakinan kelasnya di dalam kelas masing-masing. Kesepakatan, keyakinan. Dari keyakinan nanti diturunkan jadi kesepakatan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, ini harus kita penuhi, ya. Kita sebagai murid maupun sebagai guru. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kekuasaan atau penghargaan, kebutuhan akan pengakuan, ya, kebutuhan diterima. Nah, apabila 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi penyimpangan. Nanti kita bahas. Kemudian ada 6 posisi kontrol, 7 segitiga restitusi. Lanjut. Kita bahas, ya, perubahan paradigma belajar. Perubahan menuntut Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi paradigma pendidikan kita
menganut ke filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita. Bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Berarti ada potensi anak itu masing-masing ya, sendiri-sendiri. Kita tugasnya menuntun. Mau nggak anak-anaknya kita tuntun? Mau nggak kira-kira? Mbak, seandainya, nah Ibu Fitri kan rumahnya jauh nih di Gunung Raya. Tahu-tahu di Muara Dua ketemu uang tidak kenal. Bu, ayo mampir tempat saya kasih makan, saya kasih minum, dikasih hal-hal yang menarik lah. Mau nggak kira-kira Bu Fit? Uangnya nggak kenal. Nggak mau, kita tua baik nggak mau. Kenapa? Takut. Sama dengan anak-anak kita. Jadi supaya anak-anak kita itu mau kita tuntun, berarti anak-anak itu harus kenal dengan diri kita. Kita harus kenal dengan anak-anak. Seperti itu. Baru bisa tahu kodrat potensinya anak itu seperti apa. Bukan kenal namanya saja, tapi kenal karakteristik peserta didik. Ya, jangan kita nyalahkan anak yang tidak bisa baca. Itu memang sudah kadarulahnya seperti itu. Kita cari potensi mana yang bisa kita kembangkan. Ya, tujuannya apa? Mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Anak-anak itu sama dengan diri kita. Kita itu kalau kerja tidak sesuai dengan kesenangan kita, apa hasilnya? Stres, kan? Apalagi mau dapat hasil yang terbaik, tidak. Jadi anak-anak itu biar berkembang sesuai potensinya. Ibu Fitri potensinya berniaga, berjualan, cocok. Diambil dengan Ibu Yurna. Kira-kira bagaimana hasilnya? Cocok. Kalaupun tidak rugi, tidak berkembang. Ya, seperti itu. Atau Pak Jumri dah yang jualan. Kalau ada tombok terus, belum tikar ya. Seperti itu kira-kira. Ya. Keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Agar mereka diterima sebagai anggota masyarakat. Dalam upaya mendidik anak, KHD ini, Ki Hajar Dewantara ya, berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Yang mana kodrat alam? Alam itu kan gak bisa diubah ya Bu. Kodratnya anak-anak itu adalah bermain, kebutuhan akan kesenangan. Kita juga ada kebutuhan akan kesenangan, tapi tidak sebanyak ketika menjadi anak-anak. Ya, dan kodrat zaman. Zaman kita ini zaman IT. Jadi harus kita kenalkan dengan IT. Berarti yang diadopsi, yang kita lakukan adalah permainan dan teknologi. Ya. Nah, kodrat alam adalah kekuatan potensi keadaan diri secara alamiah yang melekat pada diri masing-masing individu. Kodrat zaman adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, dan perkembangan zaman. Ya, jadi kondisi sosialnya kalau ada di pegunungan dengan di daerah pantai tentunya berbeda. Lanjut. Nah, perubahan paradigma belajar. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh seorang petani. Pada hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa nyetak anak murid kita itu jadi apa.
Tidak usah stres Bapak Ibu. Kadang kita terlalu berlebihan, kita stres mikirkan anak-anak ini, udah bisa apa-apa. Ya Pak Jumri, ini udah diajarin gini masih tidak dapat, diajarin gini masih tidak dapat. Jadi kewajiban kita adalah menuntun, merawat. Ya, lanjut. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Tadi sudah dibahas ya. Melakukan segala sesuatu kita karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Coba tanyakan pada diri Bapak Ibu sendiri. Melakukan sesuatu itu apa dorongan dari dalam diri? Bekerja itu di sini, di sekolah ini, atau karena takut ditegur oleh atasan, atau takut ditegur kawannya, atau karena apa? Nah, dorongan dari dalam diri sendiri. Buktinya dari honor, itu gaji, kan? Seperti itu. Honor gajinya berapa masih terus dipertahankan. Karena apa? Karena memang ada dorongan dari dalam diri sendiri. Bapak Ibu yakin segala sesuatu yang kita lakukan itu baik untuk kita, buruk juga ke depannya untuk kita. Lanjut. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Tadi contohnya keselamatan, kesehatan. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Diane Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini perilaku melakukan tindakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Yang mana yang Bapak Ibu punya? Ya, tentunya saya lihat perilaku Bapak Ibu adalah di nomor 3. Ya, itu perilaku yang paling baik. Lanjut Bu, paling tinggi. Nah, tujuan motivasi perilaku manusia adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Lanjut Bu. Sebagai seorang guru saat hadir mengajari kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur atau mendapat surat peringatan? Ketidaknyamanan dan hukuman atau ingin mendapatkan pujian dari atasan? Mana kira-kira? Karena ada unsur intrinsik ya, yang ketiga ya, menghargai waktu, menghargai diri sendiri, menjadi contoh teladan bagi murid-murid karena mempercayai sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Lanjut. Nah, apabila ada suatu pelanggaran peraturan, tentunya akan ada sesuatu yang harus terjadi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Coba, apa bedanya? Apabila ada sesuatu pelanggaran anak melakukan pelanggaran. Misalnya tadi melanggar tata tertib, tidak pakai topi. Ada 3 ini Bu. Ada langsung menghukum, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang mana yang Ibu lakukan kira-kira? Coba Bu Dapika dulu. Kalau di kelas 4B itu milihnya konsekuensi Bu, karena sudah ada pilihan berbenah diri, bukan berupa hukuman. Itu sudah disepakati guru dan siswa. Jadi kalaupun siswa itu balik lagi ke sadar diri, kalau dia melakukan kesalahan dia langsung berbenah diri.
Di situ pilihannya tidak ada yang bersifat hukuman baik fisik maupun mental. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kalau dari Pak Jumri, kalau ada anak yang melakukan atau melanggar peraturan, apa yang Bapak lakukan? Kalau saya awal-awalnya sebelum dapat pelajaran seperti ini, tentunya ada sedikit militer, itu dengan konsekuensi, tentunya ada perbandingan. Namun sekarang ini timbul pemahaman seperti restitusi itu. Selama ini langsung dihukum atau apa? Awalnya konsekuensi setiap perbuatan baik atau buruk ada konsekuensinya. Nah, untuk ke depan ini itu sedikit dihilangkan kembali ke restitusi, itu dengan kolaborasi tadi. Oke, ada lagi Bunda Fitri kalau mau menambahkan? Kalau ada anak melanggar peraturan, misalnya ada buat PR atau ribut dah di kelas, apa yang dilakukan ibu selama ini? Biasanya kalau kedua itu Bu, misalnya kalau ada yang ganggu temennya, misalnya satu kali masih ditegur, kedua kalinya biasanya suruh ambil sampah, kalau enggak bersih-bersih kelas yang masuk ke yang poin 2. Dua, ya baik. Sekarang kita akan belajar ya, apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana. Tidak terencana artinya tiba-tiba. Selama ini anak-anak tidak pernah diajak bicara. Ya, tidak terencana, tiba-tiba bersifat satu arahan. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Psikis itu dengan apa? Omongan ya. Omongan yang kasar. Mental. Ya. Itu sangat berpengaruh kepada mental anak. Ya, hukuman. Artinya tiba-tiba Bapak tidak mau tahu anak-anak tidak pakai dasi, tidak pakai topi, tahu-tahu dijemur. Nah, seperti itu. Atau tidak mengerjakan PR, tahu-tahu Bapak marahi, Bapak tunjuk-tunjuk. Itu namanya hukuman tidak terencana. Sekarang konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Artinya di awal semester Bapak Ibu itu ajak siswanya bicara. Kalau dibuat PR, apa konsekuensinya? Kalau tidak piket, apa konsekuensinya? Ya. Kalau ribut di kelas, apa konsekuensinya? Jadi semacam sudah perjanjian antara guru dan murid. Dan jadi ada kalimat apa ya? Ada pengimbang. Apabila dilakukan ini, apabila dilakukan ini, ya. Jadi seperti surat perjanjian seperti itu. Apabila misalnya contohnya tidak mengerjakan PR, sudah buat perjanjian itu dengan anak-anak. Kalau Bunda pikir bagaimana kalau dapat PR? Mereka memilih untuk berbenah diri. Ada kan pilihan di situ mengerjakan PR dengan durasi seperti ini. Kalau dia milih itu berarti dia mau dia sendiri. Berarti ada unsur pelajaran. Kalau ada di nomor 2. Kalau hukuman sifatnya menghukum, tapi kalau konsekuensi sifatnya perbaikan diri. Jadi dikasih tugas yang dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ada unsur pembelajaran. Kemudian restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Setelah dibuatkan konsekuensi, kesepakatan kelas, masih ada pelanggaran. Misalnya tadi, ialah kita restitusi. Yang Ibu lakukan tadi dengan 2 siswa tadi adalah restitusi. Oke Bu, next. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Abstrak itu apa? Ada abstrak, ada konkret. Ayo, abstrak itu apa?
aneka ragam. Konkret itu nyata. Abstrak itu kalau kita artikan kalimat sesuai dengan bahasa Indonesia tidak nyata ya. Abstrak itu tidak nyata, artinya boleh dipandang dari berbagai sudut ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, jadi terserah di dalam kelasnya masing-masing maksudnya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya hukuman itu disesuaikan saja dengan kelas dan kesepakatannya masing-masing. Keyakinan kelas berupa pertanyaan yang universal, menyeluruh. Ya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Artinya kata tidak itu jangan dimasukkan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut Bu. Contoh bagaimana membuat keyakinan kelas. Sambil baca ya. Nanti ada tanda tangan ya. Lekatkan di dinding kelas di tempat selesai bacanya. Nanti contohnya disiplin, nilai-nilai universalnya ya. Bekerja sama, gotong royong, bertanggung jawab, saling menghargai. Coba ibu anu di kelasnya seperti apa? Kira-kira ibu seperti apa? Dan nilai-nilai apa? Boleh sih pakai kertas. Langsung dibuat. Cuma nilai-nilai kertas sama penanya. Bagi yang mau nulis silahkan. Mau foto ini silahkan. Yakin dulu, disiplin, yakin kan? Kalau disiplin itu dapat membuat kelas menjadi lebih aktif, kerjasama itu dapat membuat tugas lebih cepat selesai, gotong royong, bertanggung jawab. Kira-kira yang cocok di kelas itu apa? Boleh diambil satu sampai ditambahin juga boleh.
orang itu tanpa disuruh, mungkin semua orang itu yakin disiplin itu dapat membuat kelas menjadi tertib, rapi, itu kan keyakinan. Bekerja sama, mungkin uang nggak ada yang bisa bantah kalau bekerja sama itu dapat membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Ada nggak yang bantah seperti itu? Nilai-nilai yang universal. Yakin nggak dengan adanya nilai gotong royong? Gotong royong itu bagus. Yakin kan? Bertanggung jawab itu bagus. Saling menghargai. Lanjut, Bu. Oke, nah, lima kebutuhan dasar manusia tadi sudah dibahas. Ada bertahan hidup. Bertahan hidup itu secara fisik ya. Dia tidak kurang makan, kemudian tidak kurang sandang pangan, ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu contohnya ada anak-anak itu yang memang pengen butuh pengakuan, jadi ketua geng lah, ya. Biasanya itu sering mengganggu orang lain. Kemudian kesenangan. Kesenangan itu anak-anak senang bermain, senang dia nyari unsur-unsur yang senang. Makanya ibu-ibu kadang ngajar anak-anak itu menggambar, sampai bayar cerita. Itu butuh kesenangan. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu anak-anak pengen milih sendiri sih mana yang dia senang kan seperti itu. Kemudian apa lagi? Kasih sayang dan diterima. Ada anak-anak yang merasa tidak diterima. Contohnya Sampo yang kelas 6 dulu kan. Kalau tidak diterima di gengnya Citra. Iya, dia butuh diterima di dalam kelompok. Makanya ada penyimpangan. Oke, langsung. Apa yang Anda lakukan? Ulah salah satu murid di kelasnya telah datang padanya mengeluhkan Galang yang seringkali meminta jajan mereka dengan paksa. Sama seperti kasusnya Citra ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Dewi, apa yang Anda akan lakukan? Lawannya Bu. Terus. Kebutuhan apa yang tidak dipenuhi? Coba, ibaratnya Citra tadi, kebutuhan apa pun dia bisa minta dengan kawan paksa. Yang pertama kurang jajan, bertahan hidup. Kawannya jajan, dia tidak. Ya, kemudian yang kedua, karena dia merasa senang temannya, jadi perhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya. Gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikannya. Mungkin dia kurang dari orang tua, nyari-nyari sebab biar dia merasa diperhatikan. Apalagi dia merasa hebat karena temannya jadi ragu. Iyalah dia merasa dia yang bisa dewek senang, mari ya seperti itu. Lanjut ya. Kebebasan juga iya kan? Jadi saling terkait. Kalau di rumahnya dia kurang kebutuhan bertahan hidup, pasti kebutuhan lain itu ikut. Biasanya anak-anak yang broken home, yang dititipkan dengan neneknya, dengan keluarganya, ya banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi. Lanjut Bu. Nah, ini 5 posisi kontrol guru ya. 1 sebagai penghukum. Nah, ciri-cirinya menghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jadi menunjuk-nunjuk atau menghardik. Contohnya, patuhi aturan saya.
atau awas, kamu selalu salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Itu juga sudah menjadi posisi penghukum. Hasilnya apa untuk murid? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Mungkin pada saat itu ya anak diam, tapi mungkin diulangi lagi seperti itu. Ya, betul Bu. Nah, pembuat rasa bersalah. Ini ciri-cirinya. Guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak merasa nyaman, bersalah atau rendah diri. Nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Hasil, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid akan merasa orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya memang dia dideketin. Kamu ini anak, kesian dengan ibu. Kamu terus tidak bosan apa berbuat salah. Nah seperti itu, nah kira-kira. Ya. Nah ada yang sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid secara persuasif. Cirinya, nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Misalnya, nak, coba kerjakan ini. Ibu tidak lemah dengan kepala sekolah. Namun kamu tidak ngerjakan PR. Jadi dianggap seperti seorang teman. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Rata-rata anaknya manja kalau kita berlaku sebagai teman. Bu, mana ini Bu? Nanya terus akhirnya kan itu. Oke ya. Sebagai pemantau, guru pada posisi memantau berarti mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid melalui persuasi. Cirinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Misalnya ya, sebagai pemantau ini Bapak Ibu tuh punya data tidak hadir siswa. Jadi ditanya, Ibu punya data loh, udah sekian hari kamu tidak masuk sekolah. Jadi punya data enggak? Ujuk-ujuk langsung dipanggil, kamu ini tidak sekolah-sekolah. Jadi berdasarkan data kita pancing, kita gali, benar apa tidak, alasannya apa. Hasil, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak akan menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tidak menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Jadi anak-anak suruh berjanji sendiri. Kalau memang dia misalnya bolos, kita pancing supaya mereka jujur. Kemudian ada posisi manajer yang terakhir. Di posisi inilah yang diharapkan guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Hasil, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Artinya sudah dibuat keyakinan kelas. Apalagi setelah keyakinan kelas tadi Bu, ada apa? Kesepakatan kelas. Masih dilanggar, jadi kita balikkan ke perjanjian tadi. Ada segitiga restitusi ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari tiga yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas.
Mana yang dilakukan lebih dulu, mana saja sesuai situasi dan kondisi. Kalau ada anak yang berantem, apa yang pertama dilakukan? Menstabilkan identitas. Dulu nak, ditenangkan dulu, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah itu ya memang kita, ya sudah kamu salah, nanti kamu diam dulu, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang sudah dilakukan melanggar keyakinan kamu tidak? Melanggar kesepakatan kelas tidak? Seperti itu. Lanjut. Terus ini kalimat-kalimatnya ya. Validasi. Nah, kenapa kamu melakukan itu? Pasti kamu punya alasan. Ini namanya validasi tindakan yang salah. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, jadi ditanya alasannya apa. Terus lanjut Bu. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Lanjut ya. Tadi sudah. Jadi ada kaitannya ya Bu. Ada dari filosofi KHD, berarti disiplin positif ini tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang nyaman bagi peserta didik walaupun dia sedang melakukan kesalahan. Ya, seperti diumpamakan petani tadi, tugas kita memupuk, merawat, menjaga agar benih-benih hama penyakit tidak mengganggu. Apa tujuannya? Membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Jadi mana yang mau didulukan ini? Peraturan dulu atau keyakinan dulu atau apa Bu yang ditempel di dinding? Kesepakatan. Yang mana kira-kira Bu? Keyakinan kelas dulu ya. Kemudian kesepakatan kelas. Peraturan itu sebenarnya duluan peraturan dulu, keyakinan baru kesepakatan, ya itulah bedanya. Kalau keyakinan tadi kalimatnya pendek ya, kalau kesepakatan berarti ada tindak lanjutnya. Coba ada enggak Bu di sini contohnya tadi? Kesepakatan kelas. Ada ya? Enggak ada ya? Nanti Ibu tambahkan di slide-nya. Cuman keyakinan ya. Nah, kesepakatan tadi. Coba Ibu Bunda Pika, coba baca ke kesepakatan kelasnya. Di kelasnya. Tidak boleh kalimat larang. Iya, boleh kalimat negara. Coba. Ya yang ingat saya. Salah satu itu Menaati peraturan sekolah yang ada dan peraturan kelas kemarin. Membiasakan menggunakan atribut sekolah, pakaian yang rapi, bersih dan nyaman. Membiasakan apa itu kemarin? Menggunakan sepatu yang warna hitam. Disiplin waktu, pembiasaan disiplin waktu, pembiasaan tertib ketika ada kegiatan pembelajaran di kelas, tidak keluar masuk ketika ada guru di dalam kelas, tidak ribut ketika tidak ada guru di dalam kelas. Pokoknya cek itu kemarin. ide dari anak, yang penting kita omongin jangan kalimat larang.
kalimat caranya. Oke ya, keyakinan kelas, kesepakatan ya, kesepakatan kelas itu biasanya ada konsekuensinya ya dituliskan kan. Misalnya bagi yang piket membersihkan kelas. Jika tidak dilakukan, apa konsekuensinya? Nah, kalau dia udah melakukan langsung milih, Bun aku tadi udah pikir terus yang aku main berbenah diri, milihlah dia sendiri dengan kesadarannya dia. Tidak langsung ditulis. Apabila tidak membuat PR, saya Konsekuensinya tadi. apa konsekuensinya? Itu tadi ada 12 pilihan, jadi dia sadar diri. Ya, maksud ibu itu jadi buat konsekuensinya. Jadi semacam perjanjian dia. Kalau tidak ini yang harus dilakukan, misalnya seperti itu. Dibuat sendiri kan, dibuat sendiri. Apa bentuk konsekuensinya kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu mungkin sampai di sini ya, nanti kita buat ke aksi nyatanya ya. Buat contoh keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas itu seperti apa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak senyum semua. Ya. Sekarang ditanya apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Coba ibu mau tahu tepung P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya, terima kasih. Sudah hafal semua ya. Sekarang ibu mau tanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian apa? Yang pertama? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Isinya apa dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, sudah hafal semua. Ya, tepuk tangan untuk isi dari proyek penguatan pelajar Pancasila itu yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Coba siapa yang tahu ciri-cirinya beriman? Ngaji, puasa, lebarannya memperingati hari-hari besar agama Islam, ya, dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu apa nak? Siapa yang tahu akhlak? Berakhlak berarti berperilaku yang baik kepada siapa? Pada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada lingkungan. Contohnya apa? Berlaku yang baik terhadap diri sendiri. Hah? Apa? Contohnya sholat juga untuk diri sendiri. Kemudian kalau untuk diri sendiri dulu, berarti badan kita itu, jiwa kita itu perlu dikasih makanan. Makanannya jiwa kita apa? Apa?
Hah? Kalau raga? Hah? Ayo supaya yang tahu jiwa dan raga. Ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ada jiwa, ada badan. Kalau di lagu Indonesia Raya. Nah, untuk badan kita harus makan, ya. Mandi supaya bersih. Ya, untuk raga kita, untuk jiwa kita itu apa? Beribadah. Makanannya beribadah. Ya, kemudian berakhlak kepada alam, manusia, sesama manusia, teman-teman kita, ya, kalau ada di sekolah, keluarga kita, apabila ada di lingkungan rumah. Berakhlak kepada alam, apa contohnya? Membuang sampah pada Tempatnya kemudian apa lagi? Merawat Tuhan, ya, supaya bersih. Ya, itu lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, indah, berarti dimulai dari diri kita sendiri. Ya, berarti kamu sudah tahu nilai-nilai namanya bersih. Kelas ini supaya bersih bagaimana? Menyapu, membuang sampah. Kemudian apa lagi? Hah? Memungut sampah. Supaya indah, bagaimana? Hias. Kemudian apa lagi? Ayo. Merapikan kelas. Kemudian apa lagi? Hah? Membersihkan kelas, tadi bersih, rapi, berarti menyusun dengan rapi. Kalau kenyamanan, ayo. Wangi, kemudian bersih, rapi, apa lagi? Kamu betah gak? Nah, sekarang nih rumahnya sudah nyaman, kelasnya udah bagus, udah rapi, udah indah, udah harum, udah wangi. Tetapi kalau di sebelahnya kamu bermusuhan, nyaman gak? Tidak, karena saling ganggu. Berarti demi ketertiban, kenyamanan harus bagaimana? Harus saling menghormati, saling menyayangi. Kemudian ada lagi nih, apa lagi? Sehat. Supaya sehat bagaimana dalam kelas ini? Merawat. Apa yang dirawat? Supaya sehat. Merawat diri. Merawat diri, betul. Menjaga kebersihan. Ya. Kemudian supaya kelasnya dia piket nih, tiap hari ada yang piket, supaya tiap hari itu ada yang piket dan males-malesan. Apa nilai apa yang ada di sana? Bertanggung jawab. Jadi sudah ada nilai-nilai tadi. Nah, sekarang Ibu bagikan ini ya. Nah, Ibu bagikan namanya kertas sticky note. Kamu tulis ya keyakinan di dalam diri kamu tadi. Nah, bersih. Nah, supaya bersih apanya? Kalau misalnya milih saja salah satu, sehat, supaya sehat bagaimana? Nanti ditempel di kantong, ya. Nah, misalnya mau milih tenteram, supaya tenteram bagaimana? Religius, supaya kelasnya religius, itu seperti tulis di sini ya. Oke, bantu ibu, siapa mau bantu ibu? Ayo bagikan ini ya. Silakan ya. Dilepasin nah. Langsung ambil penanya. Sudah.
tindak lanjutnya supaya sehat itu apa ya? Supaya bersih itu bagaimana ya? Ya, gitu. Yang nggak ada lemnya yang dipasang. Ini kan lem. Lihat di sini. Ya. Dibalik lagi. Kalau Kayak kemarin kita bikin itu, jangan tulis di lemnya, Nak. tulisnya, ya, tulis lah. Mana yang ada lemnya? Ini, nah berarti gini, sini misalnya. Nah, coba siapa yang mau bisa bantu ibu, mau bantu ibu ke depan. Siapa namanya? Lutfi. Lutfi. Tadi tanya jawab namanya. Nah, tolong dibacanya ya. Nih, coba dari sini dulu. Buat. Bersih, agar bersih kita harus 1 mengepel, 2 menyapu, 3 menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan sekolah. Iya. Kemudian Kebersihan 1 mengepel, 2 menyapu, 3 membuang sampah pada tempatnya, 4 memungut sampah, 5 membersihkan kelas. oke. Bersih, biar bersih harus membuang sampah pada tempatnya, menyapu, mengepel dan merapikan kelas. Kemudian rajin. Rajin wangi, sehat badan kita bersih, membersihkan kelas agar wangi dan cantik. Bersih lagi. Menyapu, mengepel. Bersih, menyapu, mengepel, menyapu halaman kelas, membuang sampah pada tempatnya. Oke. Sehat, menjaga diri sendiri, menjaga diri agar sehat, menjaga kebersihan untuk diri sendiri dan menjaga lingkungan. Kemudian keindahan. Di dalam kelas harus bersih dan rapi. 1 merias kelas, 2 mengepel, 3 menyapu, 4 memungut sampah. Sehat, menjaga badan sendiri, menjaga kebersihan makanan. Aku suka bersih di dalam kelas 4B ini karena setiap piket disapu dan dijak selalu. Kelas 4B ini aku sangat beruntung punya kelas
menyapu, bersih dan rapi. 1. Menyapu dan merias kelas. 2. Piket kelas. 3. Membersihkan ruangan kelas. Indah kelas dibersihkan, kelas dirawat agar tetap bersih dan rapi. Kelas dihias dengan aneka ragam hiasan dan riasan, dijaga agar tetap indah. Supaya kelas bersih dan nyaman, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan merapikan kelas. Bersih kita harus menjaga kelas kita tetap bersih dan rapi supaya nyaman, sehat, dan dengan cara berolahraga menari. Bersih ya, bersih, wangi dan rapi. Oke, tepuk tangan dulu. Coba tepuk hebat. 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 Coba tepuk semangat. Oke, semangat semua. Nah, ini kalian punya harapan. Kelasnya bersih, kemudian ada yang rapi, ada yang sehat. Kemudian ada caranya supaya bersih. Mengepel, menyapu, menjaga kebersihan. Kemudian kalau yang indah merawat tanaman, menyusun yang rapi. Kalau sehat, menari, senam. Berarti kita sudah punya keyakinan. Yang pertama, sehat, bersih, indah, dan rapi. Supaya bersih, sehat, indah, dan rapi, yang pertama apa? Menyapu. Berarti perlu adanya apa? Piket ke kelas. Berarti ada tanggung jawab. Ya. Mana kesepakatan kelas kita yang sudah dibuat? Nah, ini ya. Nah, itu tadi sehat dan bersih ya. Nah, sekarang ini ada kesepakatan supaya tertib. Ya. Tidak ribut. Nah, kata tidaknya kita buang. Jadi, konsentrasi ketika sedang belajar. Pergi ke sekolah tepat waktu. Berdoa sesudah dan sebelum belajar. Nah, yang piket bertanggung jawab. Kelasnya tetap rapi, ya. Kalau belajar tidak boleh berjalan-jalan. Kalau tidak boleh berjalan-jalan, artinya apa? Harus tidak bolehnya dibuang, ayo. Harus bagus. Tepuk wow. Kasih B, kasih O. Wow, ya. Kemudian tidak boleh bullying. Nah, kata tidak bolehnya kita ganti dengan kata-kata yang positif atau kata-kata yang baik. Apa? Bullying itu apa ya? Menyakiti hati orang. Menyakiti itu dengan mengoyok. Mengoyok itu apa? Mengoyok. Mengejek, baik secara fisik maupun non fisik. Kalau fisik itu kita cubit, ya, atau kita pukul, kemudian kita senggol kuat-kuat, kita sentuh anggota badannya, namanya fisik. Yang non fisik apa? Kita sentuh hatinya, kita cubit hatinya, kita pukul perasaannya dengan apa? Dengan ejekan, dengan kata-kata, namanya bullying. Ya, nah berarti kita ganti bullying
ya, saling menghormati, saling menyayangi. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti tidak bolehnya kita ganti menjadi apa? Menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada pakai baju yang rapi dan bersih, berarti memakai atribut sekolah dengan menjaga semua peralatan kelas yang ada dengan tanggung jawab. Artinya apa? Kalau minjem buku di sini, pakai lagi di sini, ya, balikkan pada menggunakan barang hati-hati agar tidak rusak, agar tetap rapi dan bersih. Ini ada lagi, tidak boleh keluar masuk kelas saat tidak ada guru. Kata tidak bolehnya kita ganti. Ayo, jadi apa? Ayo, dari apa? Tidak boleh keluar masuk. Diam di kelas saat tidak ada guru. Diam di kelas saat tidak ada guru. Tidak belajar di kelas saat ada maupun tidak ada bu. Ya, kasih kita cukup hebat. 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 Nah, kalau sudah terbentuk, ini ada keyakinan, ada kesepakatan, ya. Nah, itu harus kita dilakukan, kita laksanakan, ya. Nah, kalau tidak, ya, ini ada konsekuensinya, ya. Konsekuensinya kamu buat sendiri. Misalnya, kalau kan di sini ada ya, konsentrasi jika sedang belajar. Kalau ribut bagaimana? Memilih sanksinya mau apa? Mau apa? Ya, mau apa nak? Ayo, silakan memilih yang mana? Buku tulis. Ini apa? Membaca Al-Quran. 1 ayat. Nah, pergi ke sekolah tepat waktu. Kalau terlambat, apa? Ya apa maunya? Membaca perkalian, ya. Kemudian belajar berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kalau tidak dilakukan, apa konsekuensinya? Membaca surat Al-Quran sebanyak 5 surat. Nah, ini harus dilakukan, ya. Hukuman bukan ini? Hukuman. Siapa yang menghukum? Yang berjanji siapa? Nah, yang berjanji kamu. Ya, berarti tidak ada hukum. Ya, supaya apa? Anak-anak lebih disiplin. Ya, supaya anak-anak semuanya disiplin. Ya, jadi sudah terbentuk. Yang pertama tadi ada keyakinan ke kelas. Kemudian ada kesepakatan ke kelas. Kemudian ada konsekuensi. Ya, supaya apa? Kelasnya nyaman dan rapi. Ayo, siapa yang bisa nyimpulkan apa yang disampaikan tadi? Tunjuk tangan. Ya, yang sudah Ibu sampaikan tadi apa yang pertama tadi? Tentang profil belajar Pancasila. Harus bagaimana? Ayo, tunjuk tangan. Ya, Lutfi. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak
berakhlak mulia. Kasih wow. Tepuk wow. W. Wow. Ya. Tepuk hebat. Anak hebat. Anak hebat. Hebat. Ya. Yang kedua, ayo siapa yang kedua tentang apa? Nilai-nilai apa tadi yang sudah disampaikan Ibu? Apa yang dituliskan? Profil Pancasila. Hah? Profil Pancasila. Profilnya tadi sudah. Yang kedua apa yang kita tempel tadi? Membuat ke keyakinan. Coba contohnya siapa yang bisa tunjuk tangan? Contoh keyakinan. Ya, siapa namanya nak? Yulia, sama Yulia. Kebersihan apa lagi? Ayo. Kerapihan, bagus. Apa lagi? Kesehatan, apa lagi? Kenyamanan. Satu lagi. Ya. Keindahan, tadi masuk ke kenyamanan. Satu lagi. Ayo. Ya, supaya dengan kawannya saling menyayangi, apa namanya? Ketertiban. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Yulia. Nah, kasih apa nak? Kalau kawannya bisa jawab, tepuk jempol. Bisa? Tepuk jempol. Coba sini maju ke depan. Ya, sini kita tepuk jempol. Ya. Tepuk jempol. Tepuk, ayo. Kasih jempol. Ya. Sudah, keyakinan tadi sudah. Kita buat perjanjian kelas atau kesepakatan kelas. Ya. Sudah keyakinan, kesepakatan. Kemudian kesepakatan itu kelas kamu. Coba siapa yang bisa tadi yang sudah dibacakan sama Ibu, sudah dituliskan kawannya. Siapa yang bisa? Ya, yang laki-laki dulu, ya. Yang mau maju. Kok malu-malu? Ayo, siapa yang berani? Ayo, ayo nak, jangan malu-malu nak. Ayo. Boleh berdua, ya, boleh berdua. Nah, tangan dulu siapa namanya nak? Ecan, oke, ya. Boleh, apa keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita, ayo. Pergi ke sekolah. Coba yang kuat dulu. Apa? Iya betul. Betul. Ibu minta 2 orang lagi, siapa yang mau membacakan kesepakatan kelas kita? Ayo. Nah, bikin lagi. Yang lain kemana ya? Coba. Nah, yang ini dulu. Siapa namanya? Siapa? Nah, oke. Ayo, yang mana? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata tidak bolehnya jangan dibawa. Jadi membuang sampah pada pada tempat. iya betul. Betul. Nah, tepuk tangan dulu. Ayo satu lagi. Siapa yang berani? Ya, nah. Oke, sini yang kuat nak.
Betul? Betul. Tepuk tangan dulu. Ya. Sudah hafal? Menjaga peralatan kelas yang ada. Yang ini? Apa tadi? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, yang ini tadi? Sudah kata tidak? Apa? Susah lupa. Ya, ingat-ingat yang ini dulu. Tidak lihat tulisan lagi. Coba yang ini apa nak? Menjaga peralatan kelas yang ada. Menjaga peralatan kelas yang Ada. berarti bentuk tanggung jawab. Yang ini Membuang sampah pada tempatnya. berarti bentuk kebersihan. Yang ini tadi oke, pergi ke sekolah tepat berarti disiplin. Oke, kasih jempol dulu. Tepuk jempol. Kasih jempol. Kasih jempol. Kasih jempol. Ya, pintar. Silakan Mbak. Kasih ya. Nah, sekarang ini ada bentuk konsekuensi ya. Jika kesepakatannya dilanggar, jika aku melakukan kesalahan, berarti kesepakatannya dilanggar ya, Nak, ya. Jika aku melakukan kesalahan, maka aku, siapa yang mau bantu ibu membacakan? Ayo, silakan. Ayo Kak Farhan maju Farhan. Ayo, bertiga. Maju. Yang belum ya, yang belum. Ayo. Yang mana? Dibaca dulu yang mana? Oke. Nah, nanti hafalkan ya. Ini apa lagi? Berhitung pakai bahasa Inggris 1-25 di depan kelas. Oke, hafalkan. Membuang sampah di kelas ini sebanyak 100 sampah. Oke. Nah, ini bentuk konsekuensi jika melanggar perjanjian kelas atau kesepakatan kelas. Ini apa tadi, Nak? Memungut sampah plastik sebanyak 100 sampah. Ya. Jika aku tidak menjaga kebersihan, berarti memungut sampah plastik sebanyak kalau ada sampahnya. Ya, kalau ada sampahnya sendiri. Oke, yang ini Sebanyak 5 suhu. jika tidak berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ini Berhitung pakai bahasa Inggris 1-25. bisa enggak, Nak? Hitungnya Belajar. belajar dulu. Coba 1 sampai berapa yang sudah bisa? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kasih tepuk jempol. Tepuk jempol. Kasih jempol. Kasih jempol. Jempol. Oke, tenang. Yang kedua, silakan tenang. Nah, berarti dari keyakinan, kesepakatan, kemudian ada konsekuensi, kamu itu harus hafal, harus sadar diri. Apa harus dilihat dengan gurunya? Tidak, ya. Membuang sampah pada tempatnya jika ada ibu guru saja, seperti itu. Karena apa? Supaya kelasnya bersih. Itu terus di kelas, tidak apa-apa, nggak ada gurunya, boleh tidak? Tidak, kenapa? Supaya kelasnya Tertib. tertib. Ya, misalnya nggak ada wali kelasnya, kamu keluar masuk ruangan, boleh tidak? Kenapa? Kelasnya tidak tertib. Atau minjem bukunya lah, baca buku lah di pojok buku. Pas jam istirahat, boleh tidak? Boleh. Tapi kamu berat kaki
Jempol dulu untuk kita semua. Tepuk jempol. Kasih jempol. Kasih jempol. Jempol. Ya, terima kasih anak-anak hebat. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.